Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam acara kelas pendalaman Alkitab Perdatang. Dan malam hari ini kita memasuki sesi yang kedua dari topik doktrin tentang doa. Dan malam hari ini akan dibawakan oleh Pak James Triratupa. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pertemuan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami gunakan waktu dan kesempatan ini untuk kami belajar kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua yang hadir, khususnya Pak James yang akan menyampaikan pemaparan. Kiranya Tuhan tolong kami semua, berikan kami pencerahan supaya kami mengerti apa yang kami perbincangkan, yang kami pelajari malam hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya serahkan ke Pak James untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak James. Slide saya udah kelihatan, Pak David? Sudah Pak, sudah. Saya fullkan dulu. Di slideshow ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini akan kita dalami topik doa di sesi yang kedua. Dalam sesi yang kedua ini ada 5 bagian yang akan kita bahas bersama, yaitu pertama, doa dan hukum tabur tuai. Kedua, tinggal di dalam Tuhan. Ketiga, makna doa bagi umat Perjanjian Baru. Keempat, kualitas doa. Dan nantinya yang terakhir pada malam hari ini adalah penyatuan dengan Tuhan. Saya mulai saja. Yang pertama, doa dan hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai adalah realita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mempunyai akibat. Kenyataan ini berangkat dari 2 hal. Pertama, Allah adalah Allah yang telah memberi kehendak kepada manusia. Dan Allah sendiri konsekuen dengan kebebasan yang telah diberikan itu. Sebagai buktinya, Allah menempatkan pohon ujian di tengah Taman Eden. Oleh sebab itu, nasib manusia berada di tangan manusia itu sendiri. Kedua, Allah adalah Allah yang adil, yang menuntut pertanggungjawaban. Hukum tabur tuai tidak bisa dibatalkan dengan doa. Allah tidak mungkin mengkhianati Alkitabnya. Doa tidak bisa membatalkan hukum yang digariskannya, yaitu hukum tabur tuai. Bagi orang percaya yang dewasa, doa adalah dialog, bukan sekedar permintaan. Allah sudah menyediakan berkat bagi setiap individu, baik anak Allah maupun mereka yang tidak termasuk anak Allah. Matius 5 ayat 45. Tuhan Yesus menyatakan bahwa burung di udara saja Dia pelihara. Apalagi orang percaya, yaitu di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Sebagai anak-anak Allah yang memiliki jaminan pemeliharaan dan hak istimewa dari Bapa, yang kita butuhkan adalah tanggung jawab, bukan doa pendeta atau orang suci manapun. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa dengan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, maka semua akan dapat selesai. Justru berdoa dalam nama Tuhan Yesus artinya semua permintaan kita harus sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan Yesus. Kita dapat mengharapkan segala penyelesaian masalah dengan karunia atau mujizat. Untuk ini kita harus dapat membedakan
antara karunia dan tanggung jawab. Banyak hal dalam hidup ini yang harus kita selesaikan dengan upaya, tenaga, kerja keras kita sendiri. Inilah yang disebut dengan tanggung jawab. Adapun hal-hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa campur tangan Tuhan, kita membutuhkan karunia. Karunia pun diberikan kepada seseorang berdasarkan kepercayaan Tuhan kepada masing-masing individu. Adapun kepercayaan tersebut tergantung dari kapasitas diri masing-masing individu tersebut. Sering kita mendengar pendeta berdoa agar Tuhan memberkati umatnya dengan berkat-berkatnya, tetapi mereka tidak mengajak umat dengan tegas untuk bekerja keras, giat, dan jujur. Atau paling tidak disyaratkan demikian. Dalam hal ini dikesankan bahwa apapun dan bagaimanapun cara kerja kita, Tuhan pasti memberkati. Artinya berkat jasmani. Pemahaman ini adalah salah. Berkat jasmani banyak atau sedikit dipengaruhi oleh hal-hal ini. Pertama, ketekunan seseorang bekerja. Kedua, kepercayaan Tuhan kepada masing-masing berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan artinya Tuhan mengerti porsi yang masing-masing kita butuhkan. Oleh sebab itu, tidak semua permintaan dikabulkan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Ketiga, kapasitas seseorang menerima berkat. Hal ini diperhitungkan Tuhan, dan Tuhan tahu porsi yang mampu kita tanggung. Kalau berkat terlalu banyak, dan hal itu mengganggu pertumbuhan iman kita, maka Tuhan tidak akan memberinya. Tuhan tahu ukuran kita. Lanjut. Jadi kalau ada tokoh yang menyatakan bahwa melalui pelayanannya jemaat menjadi lebih gampang kaya, lebih mudah dalam mengarungi hidup, dan lebih diberkati, maka ini adalah penipuan dan penyesatan. Berkat yang diterima seseorang bukan dipengaruhi oleh orang lain, tetapi dirinya sendiri. Adapun mengenai kesembuhan, bahwa janji kesembuhan yang ditulis di dalam Alkitab hampir selalu berkaitan dengan pemberitaan Injil atau tanda dan bukti kuasa Allah dalam Yesus Kristus nyata. Matius 10 ayat 8 dan Lukas 10 ayat 9. Setelah menjadi anak Tuhan, kita dipanggil untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Itulah sebabnya Paulus menasihati anak rohaninya untuk menjaga kesehatan. 1 Timotius 5 ayat 23. Doa hendaknya tidak dijadikan sarana manipulasi yang membuat kita lari dari tanggung jawab. Kita harus mengembalikan semua ini pada jalur yang benar. Sering terjadi ada orang-orang Kristen, bahkan rohaniawan yang memaksa Tuhan untuk merusak hukum atau tatanannya. Hukum atau tatanan Tuhan akan tetap kokoh, dan Tuhan akan terus menegakkannya, bahwa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Ini berarti setiap orang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, tinggal di dalam Tuhan. Kekristenan kita belum lengkap sampai tujuan sebelum kita sampai kepada pengalaman hidup tinggal di dalam Dia. Inilah kehendak Tuhan Yesus dan isi doanya dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 17 ayat 21.
Tinggal di dalam Dia bukan hanya ditandai dengan pengakuan di mulut, tetapi sebuah pengalaman di mana seseorang dapat berinteraksi dengan Tuhan. Disinilah seseorang menemukan kehidupan yang luar biasa. Hak istimewa ini harus dialami atau dimiliki setiap kita. Jadi maksud menjadikan tubuh kita bait Roh Kudus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 bukan hanya tubuh didiami Roh Kudus tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Kalau Roh Allah diam di dalam kita, maka seharusnya ada kegiatan, yaitu percakapan yang berlangsung terus-menerus. Hubungan interaksi dengan Tuhan di dalam diri kita secara berkesinambungan. Hendaknya kita tidak membuat Tuhan kesepian di dalam diri kita. Tuhan mau memiliki hubungan yang mendalam dengan kita. Orang-orang seperti ini tentu senantiasa menghayati kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Baginya, Tuhan senyata manusia dan alam di sekitarnya. Allah bukan sesuatu yang tersembunyi dan misteri. Memang dalam hal ini, orang percaya perlu terus-menerus belajar untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia, merupakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Inilah pekerjaan mempertunangkan jemaat dengan Kristus. Tidak sedikit gereja yang hanya membuat jemaat mengenal Kristus, tetapi tidak mempertunangkannya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17, Alkitab menunjukkan bahwa orang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Orang yang melekat dengan Tuhan akan menjadi satu dengan Tuhan. Keterlekatannya menjadi ikatan yang bersifat permanen. Jadi persekutuan dengan Tuhan bukan persekutuan yang kadang-kadang putus, kadang-kadang nyambung. Tuhan menghendaki sebuah persekutuan terus-menerus. Jadi kalau seseorang serius hendak bersekutu dengan Tuhan, maka harus menerima kehendak Tuhan ini, yaitu persekutuan secara terus-menerus. Sejatinya kekristenan menuntut orang percaya untuk mencapai level lebih tinggi, yaitu level di mana orang percaya bisa menjadi satu dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Inilah isi doa Tuhan Yesus yang berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 21. Kemudian di dalam Yohanes 15 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kalau kita teliti memerhatikan pernyataan Tuhan ini, maka berarti orang tidak boleh sembarangan menggunakan nama Yesus untuk menyampaikan permintaan kepada Tuhan. Lalu bisa mengklaim doanya pasti dikabulkan. Mereka yang memperoleh jawaban doa adalah yang tinggal di dalam Tuhan, sebab permintaannya pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita memasuki bagian yang ketiga, yaitu makna doa bagi umat Perjanjian Baru. Memasuki dekade zaman anugerah, pola ibadah manusia berubah sama sekali. Kalau pada zaman Perjanjian Lama, ibadah menekankan ritual atau seremonial, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan ibadah yang berbeda, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu? Penting untuk memahami maksudnya.
Sebab dengan memahami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka pengertian mengenai doa dalam konteks umat perjanjian baru akan menjadi benar pula. Roh di sini hendak menunjuk sikap batin atau sikap hati, yaitu komponen manusia yang tidak kelihatan. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa dalam ibadah kepada Tuhan yang penting adalah sikap hati. Sedangkan kebenaran menunjuk kepada pengertian yang benar terhadap Tuhan. Atau bahasa Yunaninya aletheia. Jadi ibadah tidak menunjuk kepada seremoni atau tata cara upacara liturgi agama. Tetapi lebih menunjuk pada kehidupan setiap hari. Setiap gerak langkah hidup, setiap hari adalah ibadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa penyembah yang benar harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini adalah sebuah ibadah yang memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, ibadah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ini berarti bahwa ruang ibadah kita meliputi segenap wilayah hidup dan segenap waktu kita. Kedua, ibadah yang tidak terikat oleh sistem dan aturan mati. Di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9 dan Kolose 2 ayat 23. Ini bukan berarti ibadah yang kita selenggarakan tidak perlu ketertiban. Kita harus memberi isi secara benar apa yang dimaksud dengan tertib itu. Ketertiban akan tercipta dengan sendirinya. Kalau pada suatu pertemuan bersama orang percaya dipimpin oleh Roh Allah. Ketiga, ibadah yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang bertingkah laku sesuai dengan kehendak objek yang disembah. Kata kebenaran dalam Yohanes 4 ayat 24 sama dengan Yohanes 14 ayat 6 adalah aletheia. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Menyembah dalam kebenaran berarti bahwa ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus mengenal Dia atau mengenal kebenaran atau mengenal Injil yang benar. Ibadah juga meliputi kultus, budaya cara hidup, dan buah kehidupan dari seseorang yang mengalami kelahiran baru. Menyembah Tuhan dengan benar ditandai dengan hal-hal ini. Pertama, Allah diakui sebagai penguasa satu-satunya yang harus dipatuhi. Bapa segala roh yang harus ditaati. Ibrani 12 ayat 9. Allah adalah Allah yang bermoral dan Ia menghendaki umatnya hidup di dalam atau sesuai dengan moralnya. Kedua, Allah adalah yang maha mulia, pencipta alam semesta yang baginya segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan dipersembahkan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, di dalam kitab Roma 11 ayat 36. Kata menyembah dalam teks aslinya adalah proskuneo, yang arti sempitnya adalah tunduk, tetapi dalam arti luasnya memiliki pengertian memberi nilai tinggi. Memberi nilai tinggi ini berarti sebuah penghayatan terhadap keagungan Allah. Hal ini membuat seseorang penyembah tidak terikat lagi dengan dunia sama sekali. Ketiga, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Hanya kepadanya saja kita harus bergantung. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 7. Daripadanya kita beroleh jawaban dari segala kebutuhan dan pertanyaan kita menurut versi Tuhan. Untuk hal ini kita dituntut untuk tidak menaruh pengharapan dari sumber lain. Ketergantungan kita kepada Allah haruslah berorientasi pada pergumulan untuk sempurna
bukan pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Keempat, Allah adalah pribadi yang hidup, reaktif, dan responsif terhadap sikap umatnya. Oleh sebab itu, umat harus memberlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Dalam hal ini kita dipanggil untuk terus-menerus mencari kehendak-Nya dan hidup sesuai dengan rencananya. Di dalam Roma 12 ayat 2. Allah yang berpribadi menghendaki agar umatnya senantiasa hidup dalam rencananya. Oleh karena itu, orang percaya harus menjaga kesucian hidupnya agar tidak mendukakan hati Allah. Tuhan Yesus mengajarkan suatu kehidupan cara beragama atau bertuhan yang baru yang tidak berunsur agama pada umumnya. Kebenaran yang dibawa Tuhan Yesus menunjuk bagaimana menggelar kehidupan dalam hubungan dengan Allah secara benar setiap hari. Sarananya adalah ketiga roh Allah dimeteraikan dalam kehidupan orang percaya. Efesus 1 ayat 13. Roh Allah diam di dalam diri orang percaya. Manusia diperkenankan berjalan dengan Tuhan setiap saat. Inilah sebenarnya inti Injil. Inti kabar baik dalam Injil terletak pada kesempatan manusia dapat berjalan dengan Tuhan penciptanya. Seharusnya yang harus digumuli adalah apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan mengenakannya dalam kehidupan ini. Hal ini akan sangat menyita seluruh kehidupan, seluruh perhatian, waktu, dan potensi hidupnya atau hidup kita. Jadi ibadah yang benar bukan hanya 2 jam di gereja, tetapi di sepanjang waktu hidup ini dan di segala tempat. Di dalamnya terdapat dialog yang terus-menerus tanpa henti. Paulus menulis, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu, di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6 ayat 18. Berdoa setiap waktu adalah persekutuan yang tidak putus dengan Allah. Kita memasuki yang bagian keempat, kualitas doa. Hakikat doa Kristen ialah suatu percakapan atau dialog antara orang percaya dengan Allah yang benar. Oleh sebab itu, berdoa adalah sarana manusia berhubungan dengan Allah. Berdoa tidak sekedar mengucapkan kata-kata. Doa bukan mengucapkan kata-kata yang dianggap sebagai berhasiat, sakti, atau bertuah seperti mantra. Berdoa adalah juga mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Jadi, berbicara mengenai doa bukan hanya menyangkut hubungan pada waktu bercakap-cakap dengan Tuhan, tetapi bagaimana kualitas hubungan sehari-hari antar dua pribadi, yaitu Tuhan dan umat yang berdoa. Interaksi setiap hari dengan Tuhan lebih menentukan kualitas dialog dan persekutuan antara umat dengan Tuhan. Bukan percakapan itu sendiri yang lebih menentukan hubungan keduanya. Jadi bukan kata-kata dalam doa di hadapan Tuhan yang menentukan kualitas hubungannya dengan Tuhan, tetapi kualitas interaksinya dengan Tuhan setiap hari, di mana umat hidup dalam perkenanan di hadapannya. Seseorang bisa berdoa setiap hari, tetapi kalau tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, maka percakapan dalam doanya dengan Tuhan tidak akan berkualitas. Setiap manusia yang hidup harus berurusan dengan Allah. Orang percaya harus memiliki pengalaman berdialog dengan Tuhan. Pengalaman berdialog dengan Allah haruslah merupakan sesuatu yang biasa, normal, dan natural bagi orang percaya. Kalau seseorang mengesankan bahwa berdialog dengan Allah adalah sesuatu yang istimewa, dalam arti seakan-akan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalaminya dan menjadi kebanggaannya, itu berarti ia tidak mengerti
tentang kebenaran. Biasanya mereka ini memiliki agenda agar orang lain berpusat pada dirinya. Mereka yang mengajar demikian mengaku hamba Tuhan, padahal ia bukan hamba Tuhan yang sejati. Berdialog dengan Allah adalah hak istimewa yang dimiliki setiap orang percaya. Allah Bapa sendiri juga merindukan suatu perjumpaan terus-menerus, hubungan, interaksi, dan dialog yang tiada henti dengan anak-anaknya. Setiap orang percaya harus membuka pintu selebar-lebarnya untuk membuka dialog dengan Tuhan melalui berbagai media yang Allah pergunakan. Alkitab tidak pernah mencoba membuktikannya adanya Tuhan, sebab para penulis Alkitab yakin dan mengalami bahwa Tuhan adalah real. Bagi mereka, Allah tidak perlu dibuktikan lagi, karena sedemikian realnya. Oleh sebab itu, berdialog dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang jauh dari pengalaman hidup orang percaya. Seharusnya sedekat detak jantung kita. Sedekat, itulah suara Tuhan dapat kita dengar. Ia tinggal di dalam kita. Orang percaya tidak boleh menuntut bukti-bukti lahiriah dan pengalaman fisik. Barulah mempercayai kehadirannya. Tuhan sendiri mengajarkan agar umat Tuhan percaya walaupun tidak melihat. Yohanes 20 ayat 29. Bila Tuhan menunjukkan bahwa ada orang yang percaya walau tidak melihat, maka Tuhan tidak menjamin bahwa Tuhan akan menyatakan diri secara fisik supaya orang itu percaya. Dalam hal ini dibutuhkan iman. Iman bukan sekadar aktivitas perasaan yang melahirkan emosi. Kalau seseorang tidak memiliki pengalaman yang spektakuler dengan Tuhan, tetapi tetap percaya, maka itulah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Membiasakan diri percaya dengan cara demikian akan mendewasakan iman kita. Inilah percaya yang benar. Memang untuk memiliki percaya demikian ini tidak mudah, tetapi kita harus membiasakan. Kita masuk di bagian yang terakhir, bagian kelima adalah penyatuan dengan Tuhan. Penyatuan dalam persekutuan dengan Tuhan bukan proses yang terjadi otomatis. Inilah proses yang harus diperjuangkan terus, tiada henti dengan pengorbanan segenap hidup tanpa batas. Ini juga bukan proses yang hanya bisa dilakukan oleh satu pihak, tetapi dilakukan kedua belah pihak. Pihak Tuhan dan pihak kita, orang percaya. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak berpikir bahwa usaha untuk mencapai kehidupan dalam persekutuan dengan Tuhan adalah karunia semata-mata. Seakan-akan kita hanya menunggu, maka Allah akan memberikan. Andai kita tidak memandang bahwa usaha mencapai hal itu merusak prinsip sola gratia hanya oleh anugerah. Perjuangan untuk mencapai level menyatu dengan Tuhan adalah kebutuhan yang tidak digantikan dengan apapun juga. Pencapaian ini adalah prestasi yang nilainya tidak terhingga, sebab memiliki nilai kekal dan kebahagiaan sempurna. Inilah isi agenda hidup kita satu-satunya. Banyak orang Kristen mengharapkan proses penyatuan dengan Tuhan bisa terjadi dengan sendirinya, tanpa kerja keras dan perjuangan. Adalah pandangan yang keliru kalau menganggap bahwa penyatuan dengan Tuhan di mana seseorang memiliki peluang untuk berdialog dengan Tuhan hanya berlaku untuk para pendeta, hamba Tuhan, atau yang memiliki karunia khusus. Sedangkan mereka sebagai orang awam dianggap hanya dapat mengharapkan untuk memperoleh pesan-pesan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan tersebut. Padahal setiap orang percaya harus bisa berdialog dengan Tuhan tanpa kecuali. Hal ini tergantung masing-masing individu. Kalau kita pernah mendengar bahwa doa adalah nafas rohani, doa di sini bukan hanya kegiatan pada waktu kita berlutut atau melipat tangan mengucapkan kalimat doa, tetapi doa adalah percakapan setiap waktu, dimanapun kita berada dan kapan saja. Dengan demikian, kita bisa mengeluarkan CO2 dosa, menghirup O2
atau oksigen kebenaran serta kehadiran Tuhan. Kehidupan seperti ini sungguh-sungguh dapat menyukakan hati Allah Bapa, baik Allah Bapa dan kita sendiri sebagai orang percaya. Inilah mahalnya hidup ini, sebuah kehidupan yang benar-benar sangat eksklusif, bernilai sangat tinggi. Pengalaman ini haruslah menjadi pengalaman yang dipandang sebagai hal yang biasa. Jadi memang pokok bahasan ini yaitu dialog dengan Tuhan adalah pemberitaan firman Tuhan yang ditujukan hanya kepada orang-orang Kristen yang sudah keluar dari pola hidup kekristenannya yang oportunis dan manipulatif. Oportunis artinya mengusahakan kepentingan sendiri tanpa melihat kepentingan Tuhan. Manipulatif artinya memanfaatkan Tuhan demi memperoleh berkat-berkat jasmani. Dalam dialog dengan Tuhan, persoalan yang digumuli adalah bagaimana memiliki kehidupan yang efektif bagi kerajaan Allah. Ini adalah orang Kristen yang dewasa. Demikian penyampaian sesi 2 pada malam hari ini tentang doa yang benar menurut Alkitab. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak James sudah menyampaikan pemaparannya. Dan malam hari ini kita akan berdiskusi. Mungkin ada yang terlewat atau ada yang mau sharing, menambahkan. Silakan Bapak Ibu. Yuk kita akhiri, kita tutup dengan doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk pembelajaran malam hari ini. Terima kasih untuk pembahasan tentang doa yang sudah kami dengar dan kami perbincangkan dan diskusikan Tuhan. Terima kasih biar ini memperkaya pemahaman kami akan doktrin doa ini Tuhan, supaya kami memiliki sikap hati yang lebih benar, yang lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tentunya dengan kedewasaan rohani dan iman kami boleh lebih menghormati Tuhan dalam berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Ibu Rika masih bermasalah dalam penyakitnya Tuhan, dalam saraf terjepit. Tuhan, kami berharap kepada Tuhan saja. Kalau dokter yang sudah merawat ternyata juga belum menghasilkan atau masih mengecewakan, kami mau belajar percaya kepada Tuhan. Engkaulah yang menjadi penolong kami Tuhan, khususnya Ibu Erika Sipayung. Tuhan, kami mohon jamahan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, untuk menyembuhkan segala sakit penyakitnya, supaya Ibu Erika Sipayung ini boleh kembali sehat dan bisa beraktivitas. Tuhan, kami percaya di balik semuanya ini ada ajaran dan didikan Tuhan. Kiranya juga Tuhan menolong bagaimana Ibu Erika bisa mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan baginya. Terima kasih Bapak, berkati kami. Kami mau mengakhiri acara ini dan kami mau beristirahat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Sampai Terima kasih. jumpa. Terima Mas kasih Pak David. James. Terima kasih Semuanya, Pak semoga James, Terima Tuhan kasih. berkati. Terima kasih Bu semuanya. Eva, Ya, Bu Baca, Rika, Bu Reni, semangat. Bu kasih. Rasma, Bu Sarah. Ya, Terima kasih semua. Ya. Oke, Tuhan bye-bye. berkati semuanya. Tuhan Ya, berkati. Bu Eva.